selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan acara Biological Oxygen Demand atau BOD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Genesa dan saya Joan. Di sini kami akan menjelaskan sumber, metode, prinsip kerja, reaksi serta baku mutu yang digunakan pada acara kali ini. Jadi yang pertama adalah sumber pengujian BOD ini bersumber pada SNI nomor 6989-14/2004 cara uji BO secara biometri dengan metode yang digunakan yaitu metode Winkler dengan titrasi biometri. Lalu prinsip kerjanya yaitu mikroorganisme aerobik mengeluarkan bahan organik yang ada di dalam sampel air. Lalu dalam proses metabolisme bakteri aerobik menggunakan oksigen terlarut untuk mengeluarkan bahan organik. Kemudian bahan organik dioksidasi oleh bakteri aerobik menjadi senyawa sederhana yang mana produksi hasil oksidasinya berupa karbon dioksida, hidrogen, amonia, dan senyawa nitrogen lainnya. Lalu penurunan oksigen terlarut dalam sampel menunjukkan jumlah bahan organik yang terurai selama periode tertentu, yaitu 2 hari reaksi mencapai 50%, 5 hari mencapai 75%, dan 20 hari mencapai 100%. Reaksi biologis ini dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius. Berikut adalah reaksi yang digunakan pada acara Biological Oxygen Demand atau BOD. Yang pertama, 2Mn2+ bereaksi dengan oksigen terlarut ke dalam air sampel menghasilkan 2MnO2 dalam bentuk tindakan cepat. Lalu MnO2 bereaksi dengan cara mengoksidasi iodin atau iodida menghasilkan Mn2+ dan iodin, di mana iodin ini akan ditambahkan dengan amilum dan menghasilkan warna larutan berwarna biru. Selanjutnya, iodin akan bereaksi dengan natrium tiosulfat di mana akan menghasilkan S4O62- dan Na2, di mana hasil akhir ini akan memiliki titik aktif vibrasi berwarna bening. Lalu, untuk mencari pengukuran biological oxygen demand atau BOD, di sini akan menggunakan rumus BO segera dikulang dengan BO 7 hari, di mana yang dimaksud dengan BO segera adalah pengukuran oksigen terlarut di saat sampel air tidak diinhibasi. Selanjutnya, BO 7 hari adalah oksigen terlarut atau oksigen terlarut pada sampel setelah dilakukan inkubasi selama 7 hari. Jadi, yang BOD-nya itu adalah seberapa banyak oksigen terlarut yang digunakan oleh mikroorganisme untuk memecah bahan organik yang ada di dalam sampel yang digunakan. Lalu untuk baku mutu yang digunakan yaitu perjanjian nomor 20 tahun 2008 dan air sampel yang digunakan yaitu air sungai yang telah diinkubasi selama 7 hari. Untuk pengujian BOD ini menggunakan alat diantaranya yang pertama adalah botol Winkler sebagai tempat air sampel dan pengujian BOD, kemudian ada gelas beaker untuk menampung larutan, lalu ada Erlenmeyer untuk menampung larutan yang akan dititrasi, kemudian ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume larutan, lalu ada pipet ukur 5 ml dan juga 10 ml untuk mengambil larutan dengan volume tertentu, kemudian ada pipet tetes untuk meneteskan indikator, lalu ada juga pompa pipet untuk mengambil larutan di pipet. Kemudian ada juga buret, statif, dan klem. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam penentuan biological oxygen demand atau BOD. Yang pertama, kita akan menggunakan sampel yang dituangkan ke dalam botol Winkler berukuran 250 ml. Lalu, kita menggunakan larutan MnSO4, selanjutnya ada KOH-KI, selanjutnya H2SO4 atau asam 4, lalu ada indikator amilum, lalu ada Na2 SPO3 atau natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,025 N, lalu ada aqueous. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk menentukan biological oxygen demand atau BOD pada kali ini. Berikut adalah sampel yang kita gunakan, yaitu sampel air sungai yang telah diinkubasi selama 7 hari. Kita buka dulu tutup botol Winklernya, kemudian kita tambahkan 2 ml MnSO4 menggunakan pipet kolen.
MnSO4 dituangkan di dasar botol linker. Kemudian kita akan menuangkan alkohol kain sebanyak 2 ml juga. Sebelum itu pastikan larutan yang sudah digunakan ditutup terlebih dahulu. Sebelum menggunakan larutan selanjutnya, dipastikan pipet volume yang digunakan dicuci terlebih dahulu atau menggunakan pipet volume yang berbeda. Sebanyak 2 ml juga. Lalu tuangkan ke dasar botol linker. Setelah botol winkler ditutup, lalu kocok botol winkler dengan membolak-balikan selama beberapa kali. Lalu dibiarkan mengendap selama 10 menit. Setelah 10 menit, endapan telah mengendap, lalu ditambahkan larutan H2SO4 pekat sebanyak 2 ml. Ditambahkan melalui dinding leher botol winkler. Selanjutnya tutup botol winkler dan gojok sampai endapan menghilang. Kemudian larutan dalam botol winkler diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 25 ml. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air lemir. Ulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali, kemudian tambahkan indikator amilum sebanyak 2-3 tetes. Setelah dilakukan penambahan indikator amilum dan sudah berubah warna menjadi biru, selanjutnya dilakukan titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Titrasi
titrasi dilakukan sampai larutan berubah warna menjadi tepat hilang. Setelah berubah menjadi bening, seperti ini. Selanjutnya, dilihat skala akhir setelah penuangan disulfat ke dalam larutan yang telah dibuat sebelumnya. Lakukan pengulangan titrasi kepada 2 botol katan bayar yang tersisa. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai DOD yang kita gunakan pada sampel. Nah, untuk mengetahui nilai DOD, kita harus mengetahui dulu nilai DO segera dan DO 7 hari. DO segera dan DO 7 hari didapatkan dari volume tiosulfat yang digunakan untuk konsentrasi. Didapatkan rata-rata DO segera untuk tiosulfatnya sebesar 1,76 C, dan untuk tiosulfat dirata-ratakan pada DO 7 hari itu didapatkan 0,5 B. Nah, dari hasil analisis tersebut dilakukan perhitungan dengan memasukkan pada rumus DO, yaitu A kali N kali 8.000 dibagi volume, didapatkan DO segera sebesar 14,136 mg per liter, DO 7 hari sebesar 4 mg per liter. Dari hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus BOD, yaitu DO segera dikurangi DO 7 hari, di mana didapatkan hasil 10,136 mg per liter. Nah, dari hasil BOD ini didapat termasuk ke dalam kelas 4, yaitu 12 mg per liter dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008. Sekian yang bisa kami sampaikan dan jelaskan mengenai acara biological oxygen demand. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Namun sebelum itu, ada beberapa kata kunci yang harus kalian perhatikan untuk melakukan percobaan kali ini. Di antaranya, Inkubasi, titrasi, dan iodometri. Saya Jula. saya Dimaksa. Sampai jumpa di praktikum.